Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa birahmatihi tanazzalul barakat wa bi'alaihi nanju minal baliyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal karamat, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, para hadirin seluruh pengurus Masjid Al-Mubarakah dan jamaah, Bapak Ibu semua insyaallah dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Di pagi yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk salat subuh, dilanjutkan taklim kajian kitab Al-Hikam. Marilah tanpa berpanjang kalam kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini tentang tanawwu'ul a'mali, bermacam-macamnya jenis amal seorang yang ingin menuju Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwu'ul a'mali, bermacam-macamnya jenis amal manusia dalam menuju Allah. Walamma takallama 'alal a'mali wa thamaratiha wa huwal adabu, maka tatkala Imam Ibnu Athaillah, kata Imam Ibnu Ajibah, sudah berbicara tentang amal dan buah amal soleh. Amal soleh itu buahnya apa? Wa huwal adabu, buah daripada ibadah kita itu ya adab, akhlak. Wa marji'uhu, dan ya rujukan utama adab itu ukurannya ila sukuni tahta majaril aqdari. Orang kalau akhlaknya bagus, kata Imam Ibnu Ajibah, maka dia hatinya tenang mengikuti jalan takdirnya Allah, min ghairi tadbirin wal ikhtiarin, tanpa perlu banyak mengatur yang tidak perlu dia atur. Kemarin kita sudah bahas, ada hal-hal yang perlu kita atur, ada yang hal-hal tidak perlu kita atur. Hal-hal yang sudah diatur Allah yang nggak usah kita atur. Yang memang kudu kita atur gitu. Wala ta'jila lima ta'akhkhara wala ta'akhkhura lima ta'ajjal. Dan orang yang adabnya bagus tidak pernah meminta cepat sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah lambat. Kalau sesuatu sudah ditakdirkan lambat, dia nggak pengen buru-buru. Ya Allah, kenapa kok saya nggak segera punya ini, punya itu? Padahal ditakdirkan oleh Allah lambat. Wala ta'akhura lima ta'ajjal, atau kebalikannya, orang yang akhlaknya bagus tidak pernah meminta dimundurkan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan Allah cepat. Ya Allah, kenapa kok misalnya saya buru-buru digeser dari jabatan ini misalnya, padahal dia pengennya lama jadi RT, rupanya cuma 1 periode diganti. Ya, kalau Allah sudah mentakdirkan cepat. Ya. Nah, orang yang hatinya bagus, adabnya bagus, dia barang yang memang sudah ditakdirkan cepat nggak minta dimundurin. Barang yang sudah ditakdirkan lambat nggak minta dicepetin, begitu aja. Jadi nggak kayak kita. Kalau kita kan memang umumnya itu kalau yang enak-enak pengennya cepat, dan kalau yang enak-enak pengennya hilangnya lama gitu kan. Nah itu
bal yakunu mahattu nadrihi ila ma yubrizu min unsuril qudrah fayatalaqahu bil ma'rifah. Bahkan segala pusat perhatian orang yang adabnya, akhlaknya bagus adalah dia selalu melihat apapun yang dia terima dari sisi takdir. Dan oleh karenanya orang kalau dia menerima dari sisi takdir, fayatalaqahu bil ma'rifah, dia menerimanya dengan penuh pengertian dan pemahaman. Dia paham, ngerti. Ya udah mungkin ini begini, hikmahnya begini. Nah makanya saudara, sebelum kita masuk pada bab, saya itu pernah membaca sebuah penelitian yang dipublish oleh Kompas. Menarik ini penelitiannya. Itu dalam penelitian yang pernah dipublish oleh Kompas beberapa waktu tahun lalu, itu katanya indeks kebahagiaan orang Indonesia itu lebih tinggi ketimbang atau daripada indeks kebahagiaan orang Singapura atau Jepang. Jadi orang kita ini, orang Indonesia ini katanya dalam penelitian ini yang levelnya dunia, yang meneliti dunia. Jadi yang meneliti dunia, kemudian orang Indonesia itu dianggap termasuk indeks kebahagiaannya lebih tinggi daripada orang Jepang sama Singapura. Padahal kita tahu bahwa Jepang dan Singapura itu pasti lebih makmur ya. Lebih makmur gak kira-kira? Ya, saya pernah ke Singapura, saya pernah ke Jepang. Ya kalau ukurannya adalah materi, jelas sono lebih makmur, canggih lah. Keretanya lebih canggih, ya infrastrukturnya canggih, kotanya bersih, pokoknya begitulah. Terus pendapatan per kapitanya lebih tinggi, itu kan ukuran kemakmuran begitu Pak. Tapi ternyata dalam penelitian ini orang Indonesia dianggap lebih bahagia. Loh, ternyata ukurannya bukan pendapatan per kapita atau kemakmuran. Kebahagiaan sebuah negeri atau warga negara itu dalam penelitian yang dipublish oleh Kompas ini, yang ini diteliti oleh lembaga peneliti terkenal di dunia, saya lupa, itu adalah ukurannya tingkat bunuh diri di Indonesia lebih rendah daripada Jepang atau Singapura. Orang kalau bunuh dirinya tinggi berarti nggak bahagia, ukurannya sederhana. Nah, orang kalau bunuh diri biasanya disebabkan karena tidak bisa mengelola stres. Apakah orang Indonesia itu tidak pernah mengalami kehidupan yang sulit? Sering kalau begitu. Cuma orang Indonesia lebih bisa mengelola stres sehingga kemudian tidak sampai bunuh diri. Setelah diteliti penyebabnya apa? Orang Indonesia lebih bahagia dan lebih bisa mengelola stres sehingga tidak sampai pikirannya motong. Kalau di Jepang harakiri, kalau di Singapura minum obat apalah yang bunuh diri. Karena ternyata faktor keimanan dan ilmu agama. Bahasa merekanya spiritualitas. Bahasa kitanya orang Indonesia secara umum imannya bagus-bagus, ilmu agamanya bagus. Lah kita dari kecil diajarin takdir tadi. Belum ngaji aja tadi dibaca wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Oh kita diajarin takdir itu baik buruk datangnya semua dari Allah. Ini tadi. Dan kalau sudah pangkalnya dia tadi as-sukun ila majaril aqdar, dia tenang ketika dia mengikuti mengalirnya takdir, adabnya cakep. Dia nggak bakalan stres, nggak bakalan bunuh diri. Udah sampai di bandara Pak, balik lagi.
Paham ini kira-kira? Lagi rame beritanya kan? Udah sampai di bandara balik lagi. Kalau orang yang nggak pernah ngaji, kesel dia jelek-jelekin pemerintah mana lah gitu kan. Saudi payah nih. Gara-gara Saudi nih kayak begini, ngumumin mendadak. Haji itu enak lo bisa umroh kemarin, main-main Palestina. Waduh, gua balik lagi katanya Saudi payah. Lebih payah lagi Cina nih, gara-gara Cina nih katanya. Wah, semua diomelin sama dia. Udah siap-siap mau berangkat umroh kagak jadi. Ini pasti nggak pernah ngaji nih orang. Kalau dia ngaji di Al-Mubarakah nggak bakalan ngamuk-ngamuk begitu. Betul. Dia tahu ini udah takdir ya. Saya belum ditakdirin berangkat. Kok kalau katanya ngaji di Al-Mubarakah masih ngamuk-ngamuk juga kayak begitu, kemungkinan ngajinya nyender tidur dia. Ya, betul nggak? Ya, iya. Jadi luar biasa ini, subhanallah. Jadi ini kan saya itu membaca kadang-kadang, oh luar biasa ya. Ini kelihatannya sederhana nih ngaji hikam begini. Ternyata yang bapak-bapak, ibu-ibu lakukan ngaji kitab hikam contohnya kayak begini, atau ngaji tauhid atau ngaji akhlak yang lain, itu sangat berpengaruh. Kalau bahasa orang sekolahan, kata yang sekolah, signifikansinya itu tinggi terhadap indeks kebahagiaan. Orang yang rajin ngaji kayak begini nih secara umum biasanya bahagia. Walaupun secara ekonomi susah-susah, kan dari wajahnya aja kelihatan. Lah yang ngomong bukan saya. Yang ngomong penelitian lembaga apa gitu lah, saya lupa. Yang dipublish oleh apa tadi? Koran Kompas. Subhanallah. Iya juga kata saya. Orang yang rajin ngaji, spiritualitasnya tinggi, imannya bagus, ternyata tadi hidupnya lebih bahagia. Lah ini nih yang barusan kita baca dari Ibnu Ajibah ini. Saya juga nggak sengaja jadi ingat penelitian itu. Subhanallah. Lah orang Indonesia Pak, jatuh dari motor aja masih bilang, untungnya gue masih selamat. Untungnya coba. Udah untung masih selamat. Itu kalau yang ngaji. Makanya orang yang imannya bagus, ilmunya bagus, ma'rifatnya bagus terhadap takdir, dia menyikapi hidup tenang. Enggak stres, enggak. Contoh, sama-sama ditipu orang. Katakan dia kaya, ditipu orang 10 juta. Marahnya luar biasa. Ternyata dia nggak pernah ngaji orang ini. Udah marahnya luar biasa, sumpah serapahnya, gue mau tuntut. Bahkan nuntutnya kalau di dunia masih kalah, gue tuntut sampai akhirat. Di akhirat kalau perlu gue kejar lu, gue uber lu ke neraka gitu katanya. 10 juta. Giliran yang susahan, nabung bertahun-tahun pengen umroh, ditipu travel. Ada nggak yang begitu? Ada ya, ditipu. Ya. Kalau tadi kan nggak jadi berangkat umroh gara-gara corona. Ini nggak jadi berangkat umroh gara-gara ditipu travel. Ada nggak? Ada. Tapi karena dia ngaji, nuntut kah? Enggak. Dia cuman bilang, ya udah takdir, emang saya belum ditakdirin ke sono. Tapi saya yakin, kata dia. Lu nggak jadi berangkat ditipu, kalem-kalem aja. Lah mau bilang apa? Gue yakin dah. Kata Nabi kan innamal a'malu binniyat. Amal itu katanya akan dibalas sesuai dengan niatnya. Insya Allah Allah Maha tahu dengan niat saya. Saya udah niat umroh. Tapi takdir ternyata membuat atau mencatat saya belum berangkat umroh. Tapi saya yakin Allah membalas. Sebab katanya niyatul mu'min khairum min amalih. Kadang-kadang niat seorang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya.
Artinya dia nggak sempat ngerjain sebuah amal, tapi niatnya bagus, dapat pahala. Dibalik, ada orang mengerjakan satu amal, tapi niatnya jelek, malah nggak dapat pahala. Paham nggak ini kira-kira? Dia mau umroh, nggak jadi, ditipu, tapi memang niatnya ikhlas, malah dapat pahala umroh. Ada orang umroh, niatnya lari dari KPK, malah jelek. Ada nggak yang begitu? Ngumpet dia di sana, gitu. Lari dari KPK. Barangkali gitu kalau udah doa di Ka'bah selamat, pulang ditangkap juga. Tapi umrohnya ya jelek ini gitu. Nah, ketika Imam Ibnu Athaillah, kata Imam Ibnu Ajibah, sudah berbicara tentang amal dan buahnya yakni adab. Yang adab itu intinya adalah ketika orang sudah merasa tenang atas jalannya takdir pada dirinya, takallama ala tanwi'iha wa tahdhibiha bi tahdhibi 'amiliha. Maka Imam Ibnu Athaillah saat ini berbicara tentang bermacam-macamnya jenis amal dan bagusnya amal pada seseorang bitahdhibi amiliha, tergantung dengan orang yang mengerjakannya cocoknya amalnya apa. Faqala, maka kemudian beliau berkata, tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Bermacam-macam jenis amal manusia itu bitanawwu'i waridatil ahwali, tergantung dengan jenis ahwal, hal, keadaan yang datang pada dia. Ini sih kalau diterangin detil lama nih. Ini semua punya istilah. Para ulama tasawuf menyebut waridat itu ada istilah khusus, ahwal itu ada istilah khusus, khatir ada istilah khusus, al-maqam ada istilah khusus. Ya, kalau di kajian yang sifatnya umum kayak pagi hari ini, kalau nggak begitu dalam-dalam biasa aja ya. Kalau terlalu dalam tuh jadi wali semua, repot. Biasa-biasa aja dah, jelasinya yang ya sedengan aja, jangan terlalu dalam-dalam. Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Berbagai macam jenis amal manusia itu, kata Imam Ibnu Athaillah, tergantung dengan keadaan yang datang pada dirinya. Qultu, saya ingin mengatakan qad tanawwa'at ajnasul a'mal adz-dzahirah. Kata Imam Ibnu Ajibah, kadang-kadang atau bahkan bukan kadang-kadang, sungguh bermacam-macam jenis amal soleh. Ya, amal yang dimaksud amal zahir, yang kelihatan. Zahir baik itu dari sisi fisik, sholat, puasa, atau profesi yang lain itu kan, kejujuran, keadilan, itu juga zahir kelihatan, Pak. Nanti jangan disamakan amalnya pensiunan sama amalnya pegawai, amalnya guru ngaji sama amalnya hakim. Kalau hakim itu amalnya ya bagaimana dia berlaku adil terhadap putusannya. Kalau pensiunan amalnya, atau kiai, kalau kiai amalnya ngajar ngaji yang bagus, kan begitu. Nah iya, kalau ada kiai jarang puasa, lu jangan ngomongin. Nah, puasa mau pensiunan. Kalau kiai puasa repot, baru ngaji ditawarin makan, baru ngaji ditawarin makan. Nah, padahal kata Nabi dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, lau du'itu ila dhira'in au qura'in la ajabtu. Saya itu kalau diundang makan sama sahabat, walaupun hanya kikil kecil atau ya paha kecil, saya datang. Itu mungkin ya, Masya Allah. Gara-gara begini nih, hadis ini itu banyak kiai yang pada kena penyakit gula, makan mulu. Saya kalau diundang makan sama sahabat,
saya makan. Itu kali ini dalil ini. Nah, saudara, amalnya hakim keadilan, amalnya pegawai kejujuran, tidak korupsi, ya lain-lain. Maka kadang-kadang orang ini harus paham bahwa amal itu berbeda tergantung berbedanya waridatil ahwal, keadaan yang datang pada dirinya, baik sisi profesi maupun dari sisi hati, maupun dari sisi keadaan yang lain. Saya bilang tadi pertama saya sebut profesi. Profesinya lain, amalnya lain. Dulu ya saya cerita zaman masih ngaji lah, mondok gitu. Ceritanya ya pengen banyak puasa gitu. Zaman mondok gayanya rajin puasa. Kena tipes saya. Kena tipes sebulan setengah, kelenger, hampir mati. Hampir mati udah, bolak-balik, ya Allah. Dikira kan meriang biasa. Singkat cerita, saya punya orang tua nengok ke pondok, bawa obat. Langsung dari Jakarta, karena udah di sono masuk rumah sakit, obat dari rumah sakit sono, kok lama? Bapak saya, orang tua saya nengok ke pondok, minta obat yang cespleng lah. Dari sini yang mahalan, obat tipes. Rupanya mungkin bapak saya nanya, kenapa dia ini, katanya. Ya rupanya tahu, ya namanya anak santri masih muda, gayanya rajin puasa pak. Cuman puasa santri kan lain, niatnya biar apa? Biar cewek demen sama gue gitu katanya. Gitu gayanya, biar demen, biar jadug, tahu jadug? Jadug itu sakti. Emang kalau malam Jumat dulu suka praktek ke lapangan kita malam-malam, wah loncat-loncat, cus gitu, yang puasa-puasa begitu. Puasanya aneh-aneh, kadang ya cuman makan bukanya nasi doang, sama air putih, kadang-kadang cuman pisang 1 biji, kadang-kadang buka cuman cabe, buka cabe sama sahur, geblek gini kira-kira. Oh ya aneh-aneh lah, gak usah aneh-aneh gitu. Lah emang ada yang kuat pak. Kalau yang kuat ya lain ilmunya itu. Ya Allah kasih lain-lain itu. Saya punya teman itu, dia bisa tembus ngelihat 7 tembok itu, dia tahu. Ajib. Iya. Dia begitu pinter. Kadang-kadang disalahgunakan buat yang jelek-jelek. Teman saya dulu kecil puasa mulu. Lo lihat. Apa? Warnanya pink. Paham ya? Wah jelek banget. Jadi pondok putri aja diterawong katanya gitu. Wah jelek. Tapi ngaji bodoh pak. Ngajinya bodoh. Pinter mah begitu doang. Ngajinya bodoh. Nah, ada yang jadug tadi. Ini kayak gini loncat, sekali loncat nih, surut gitu. Masya Allah, enteng. Ngajinya tapi bodoh. Nah, saya sakit, bapak saya datang, diomelin. Lu di sini, gue suruh ngaji. Lu di sini, gue suruh ngaji. Gue tahu dah, gue juga pernah mondok, kata bapak. Enggak usah yang aneh-aneh, ngaji aja. Lu ntar kalau pinter, bini lu cakep sendiri. Udah paham itu bacaannya, udah paham. Lu kalau pinter, bini lu cakep sendiri katanya. Lu kalau pinter, lu bisa terbang kemana-mana. Emang bener pak. Saya udah nggak tahu berapa puluh negara saya datangin, hampir 30 negara lebih, keliling Eropa mana-mana. Bener saya bisa terbang, nggak capek lagi, dia masih capek gitu tadi teman saya. Nggak capek sud, jauhan. Ya, lu duit lu banyak sendiri katanya. Masya Allah. Nah, jadi amal orang lain-lain. Kalau pensiunan puasa, kalau orang alim ngaji, ngajar, itu amalnya. Ya, ada orang yang amalnya merenung, tafakkur,
kemudian dia renungi, oh dia nemu, iya ya begini. Itu amal itu. Dia pahami, oh begini maksud Allah mungkin, oh begini. Kadang-kadang merenungi ayat-ayat Quran, dia pahami. Nah, itu ada lagi amal yang tadi saya bilang, kalau pemimpin atau pejabat amalnya itu ya keadilan, hakim itu keadilan. Jangan kemudian kita memuji pejabat karena rajin sholat atau puasanya atau rajin ngajinya. Ya itu bagus, tapi bukan itu ukuran kesolehan seorang pejabat. Mohon maaf, ada pejabat saya tahu itu terkenal Pak, kalau subuh pasti keliling, bukan cuma Sabtu Minggu dan bukan karena ada undangan. Itu datang ke masjid muter sholatnya, itu muter, setiap masjid dia datang sholat muter. Karena pejabat ini sebutlah gubernur atau bupati Pulan gitu ya, itu rajin keliling begitu, maka kalau ngaji kepala dinas ikut, gantian aja. Itu sampai kepala dinasnya cerita, waduh ngikutin Pak Gubernur kita ini, ngikutin Pak Bupati kita ini, Masya Allah. Gak kuat kita Pak, makanya kepala dinas saja gantian. Beliau ini datang dari mana jam 2 malam, subuh udah di masjid anu sholat. Dan itu dari sekian tahun yang lalu, udah lama, bukan karena masalah kontestasi pemilu, nyari dukungan, bukan. Mujilah orang ini, rajin sholat, rajin ngaji, kan gitu kan? Rajin sholat, rajin. Belakangan ketangkep KPK. Aduh. Nah, itulah saya bilang, ini kata Imam Ibnu Athaillah, amal pejabat itu bukan banyaknya ngaji, banyaknya sholat, atau banyaknya nyumbang ke masjid yang ditinggalin, yang didatangin itu. Kadang-kadang kan ukuran masyarakat, gimana bupati yang ini, gimana gubernur yang ini, dermawan. Salamnya sih nggak begitu fasih, cuman salamannya fasih. Salamnya nggak begitu fasih, tapi salamannya fasih. Maksudnya apa? Sering nyumbang. Enggak taunya ditangkap KPK. Nah, korupsi. Lah padahal ukuran kesolehan seorang itu berbeda-beda. Itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah. Jangan ukur badan orang dengan badan kita. Lain-lain Pak. Memang ada amal yang standar. Kalau kita bicara amal yang standar, yang sholat 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, haji wajib, seumur hidup sekali kan, zakat wajib, ya itu sih jangan diukur menjadi kesolehan orang. Tentu ada amal-amal yang cocok buat dia. Kalau sholat 5 waktu mah nggak kiai, nggak pejabat, nggak hakim, nggak pensiunan, nggak buruh, betul? Sholat semua kan? Kita sama. Puasa Ramadan sama. Yang beda nanti. Dia apa nih? Oh dia kelompok ubad. Kelompok ubad itu kelompok ahli ibadah. Emang pensiunan, cocoknya di situ emang. Ngaji, sholat. Kalau ada pensiunan Pak, sebelum subuh udah di masjid itu ya. Ntar habis subuh pulangnya jam 8, sholat duha dulu, wiridan dulu. Malah kadang-kadang sering gak pulang, tinggal di masjid kalau lagi berantem sama bininya. Nah itu emang ubat begitu. Nah kalau pedagang di pasar kesolehannya selain yang tadi wajib-wajib, sholat wajib, puasa wajib, sebenarnya pedagang itu kesolehannya adalah amalnya pada kejujurannya ketika berdagang, tidak ngurangin nimbangan, tidak nipu orang. Itu yang dikatakan Nabi, man ghasya falaysa minna. Barang siapa orang yang dagang menipu bukan umat saya, kata Nabi. Itu pedagang begitu.
Bukan sholat duhanya. Nah, sholat duha rajin tapi ngurangin timbangan. Nah, buat apa? Itu kesolehan pedagang. Ya, dalam jasa sama. Anda bergerak di bidang jasa apapun. Kesolehan Anda bukan pada saat misalnya ya tadi suka manggil yatim, Pak, selamatan. Tapi bagaimana dia memperlakukan karyawannya, buruhnya, bayarnya benar apa enggak? Kan begitu kan? Itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis, wa'tul lajira ajrahu qabla ayyajiffa arakuh. Berikanlah buruhmu bayarannya, upahnya sebelum keringatnya kering. Gitu. Bagus, Pak. Orangnya tuh sama karyawan bagus, komitmennya bagus, sama klien bagus. Itu solehnya jasa begitu. Solehnya guru tentu pada amanat ilmu. Dia kalau ilmu disampaikan. Ada juga emang guru yang pelit ilmu, ada ya diumpetin, jangan ada murid lebih pintar dari gua dah gitu katanya. Kayak guru silat aja. Ada jurus yang diapain? Nggak dikasihin. Ya, dia nyampaikan dan ngasih contoh. Nah, jadi seperti inilah yang disebut bermacam-macamnya. Au taqulu a'malul jawarihi tabi'atun, atau qad tanawwa'at ajnasul a'malidz zahirati bitanawwu'il ahwalil batinati. Au taqulu a'malul jawarihi tabi'atun li ahwalil qulubi. Atau bisa juga Anda bisa mengatakan bahwa amal zahir yang dikerjakan oleh seorang salik, orang yang menuju jalan Allah, atau amal fisik orang itu biasanya mengikuti daripada keadaan hatinya, Pak. Orang yang lagi dapat nikmat itu amalnya yang bagus, syukur. Itu kan amal keadaan ya, keadaan. Nah, syukur itu sebenarnya keadaan hati. Tapi kemudian kelihatan dalam aktivitas zahir. Si Fulan ngundang kita syukuran, ntar malam. Oh gitu ya? Iya. Emang kenapa? Dia habis dapat apalah rezeki. Nah, habis dapat rezeki, syukur hatinya kan? Ahwalil qulub. Kelihatan dengan ngundang tetangga, bikin makanan, atau syukuran, bangun rumah, ngundang orang, bahkan kemudian syukurannya manggil anak yatim. Nah, itu namanya amal zahir yang mengikuti amal hati. Syukur juga kita dikasih sehat Allah. Kita pakai ngaji, kita pakai sholat, kita berangkat silaturahim, ada rezeki ke rumah saudara. Ini namanya amal hati mempengaruhi kepada amal zahir. Ada lagi orang yang hatinya lagi dalam keadaan sabar karena dapat musibah. Ya, itu berarti hal yang datang pada dia adalah hal di mana dia harus sabar. Kemudian secara zahir kelihatan kesabarannya itu terlihat pada dia tidak mengeluh, tidak sumpah serapah. Kelihatan orang itu sabar. Lu tahu dari mana? Orang itu padahal tuh lagi kena musibah, lagi ditipu orang, tapi dia luar biasa, nggak sumpah serapah, nggak mengeluh. Itu contoh. Lah, begitu juga wa in warada 'alal qalbi zuhdun wa wara'un. Jika seseorang di hatinya datang sifat zuhud dan wara'. Zuhud tidak cinta dunia, wara' hati-hati terhadap yang haram. Itu hatinya udah masuk. Gua nggak mau udah nguber. Gua nggak mau ini syubhat, ini haram. Itu di hati. Dari amal hati terlihat pada aktivitas zahir dia nggak ngoyo.
Cirinya orang zuhud kan nggak ngoyo Pak. Coba orang yang cinta dunia, ngoyo banget dia nguber. Kalau perlu berantem, rebutan, betul nggak? Tapi kalau orang yang zuhud sama dunia, zuhud itu kan nggak butuh. Zuhud tuh nggak butuh. Kenapa? Karena menganggap dunia itu murah. Orang kalau sama yang murah dia nggak butuh. Tapi kalau sama yang atau jelek lah gitu ya. Makanya Nabi Yusuf itu dulu ditemuin di sumur waktu masih bocah. Yang nemuin pedagang yang lewat. Dijualnya murah. Kata Allah dalam Quran, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. Pedagang yang menemukan Nabi Yusuf itu di sumur, sumurnya yang sumur kadang ada airnya, kadang nggak ada airnya. Sumur di Arab sono jangan disamain kayak sumur di sini gitu ya. Dijuallah Nabi Yusuf bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Darahima ma'dudah, cuman beberapa dirham saja yang bisa dihitung. Kenapa? Wa kanu fihi minaz zahidin, karena mereka termasuk orang yang zuhud terhadap Nabi Yusuf. Maksudnya zuhud nggak butuh. Nih bocah gue jual aja dah daripada ngeribetin gitu. Daripada apa namanya? Ngeribetin, dijual di pasar di Mesir. Dijual murah. Itu zuhud. Nah, orang yang zuhud terhadap dunia berarti dia menganggap dunia itu murah. Karena murah dia nggak butuh. Dia butuhnya akhirat. Yang dia uber akhirat karena dia butuh sama akhirat. Lah orang yang zuhud itu kelihatan dalam amal zahirnya. Kalau hatinya zuhud, amal hatinya zuhud, amal zahirnya kelihatan. Dia nggak nguber. Ya, orang rebutan jabatan, pada nyalon jadi RT Pak. Rebutan, nyalon jadi RW, nyalon jadi apa? Dia enggak. Orang berebut proyek, dia enggak. Ya, saya sih ikhtiar sama ikhtiar aja, tapi kalau suruh nyogok enggak dah katanya. Kalau suruh nyogok enggak dah. Saya sih daftar aja jadi PNS apa jadi pegawai, kalau suruh nyogok enggak dah gitu. Kan gitu kan? Saya dagang aja biasa, tapi kalau suruh ngurangin timbangan gua enggak dah katanya. Itu orang zuhud begitu. Maka terlihatlah dalam aktivitas zahirnya. Orang zuhud tidak pernah rebutan. Orang rebutan sarapan Pak habis ngaji. Yang zuhud, gue nggak ada, gue bawa pulang aja. Itu masih zuhud gak kira-kira ya? Sarapan Pak, mohon maaf saya nggak ada, nggak. Belum bisa saya pagi-pagi sarapan, tapi boleh nggak dibawa pulang gitu? Itu zuhud gak kira-kira? Masih belum zuhud ya. Ini ada orang kalau amal hatinya wara, hati-hati. Ya kelihatan, orang hati-hati itu kelihatan. Kalau dikasih orang, dia lihat orangnya ini kira-kira uangnya dari mana, syubhat apa enggak. Mana ada orang yang kalau duit dari orang, wah gue masa bodoh, duit setan kayak duit jin, gue terima aja urusan dia. Ini ketahuan nih orang gak warok. Orang yang warok dia hati-hati, dia gak mau. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, oleh karenanya dari sini qultu wali ajla hadzal makna, dan karena makna yang tadi barusan kita jelaskan, ikhtalafat ahwalus sufiyah, kata Imam Ibnu Ajibah, berbeda-bedalah keadaan para sufi. Faminhum ubbad, sufi itu ada yang stretchingnya, titik tekannya pada ibadahnya, maka disebut ubbad, ahli ibadah. Sufi tapi ahli ibadah. Jangan salah, wa minhum zuhad, ada juga sufi yang titik tekannya pada kezuhudannya. Dia sholat biasa tapi zuhudnya top.
sufi juga. Maka tidak boleh kita mengukur sufi dengan satu ukuran. Kalau ahli wirid, ahli puasa sufi, ya itu sufi, tapi sufi bisa yang lain. Dia mungkin wiridnya biasa, puasanya biasa, tapi zuhudnya luar biasa. Wa minhumul wara'un, ada juga sufi yang dominan pada dirinya adalah pada sifat waraknya, kehati-hatiannya. Gak mau dia. Dulu guru saya, ya Allah yarham, Ki Abdullah Salam, Masya Allah. Ya kalau ini sih lengkap, ya alim, ya ibadah, ya wara, ya zuhud. Itu Gus Dur sebelum jadi presiden, ketika masih jadi ketua PBNU, sering datang, biasa ngobrol di pondok. Karena guru saya ngajinya sama Ki Hasyim Asy'ari, cucunya datang diterima. Orang zaman dulu kan gitu, dia ngaji sama abahnya, anaknya gurunya dihormatin, biar gimana. Jangan heran kalau orang yang santri benernya, anaknya gurunya kalau datang dikasih amplop sama kayak dia ngasih babanya. Gua ngelihat babanya, gua ngaji sama babanya, sama abuya. Nah ini anaknya dikasih, cucunya gitu juga. Maka dihormati. Jadi ngelihat anaknya guru, ngelihat guru, ngelihat cucunya guru, ngelihat guru. Itu saudara, itu saking hormatnya begitu. Bahkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim, Syekh Az-Zarnuji menceritakan ada seorang alim, dia lagi ngaji begini, anaknya gurunya lewat mainan gitu, mainan, ya anak kecil mainan, seret gitu, dia berhenti. Nah orang-orang bingung, ini padahal kiai gede. Ditanya, kenapa Syekh? Itu anaknya guru saya lewat lagi main, saya hormati. Masya Allah, lagi main. Anak kecil main biasa kan? Itu dihormati. Subhanallah, itu adabnya orang alim. Nah ini Gus Dur datang dulu almarhum ke guru saya, biasa Pak. Tapi begitu beliau jadi presiden, Gus Dur, saya ingat dilantik hari Rebo, hari Kamis, orang yang pertama kali dikunjungi kiai orang alim, guru saya, namanya Ki Abdullah Salam, yang saya sering ceritakan tinggalnya di Pati itu. Kalau pengajian saben Selasa, Kamis yang hadir ribuan, ya 5.000, dan semua yang ngaji dikasih makan Pak. Dan gak pakai diumumin sumbangan hamba Allah. Beliau sendiri itu, subhanallah, gak bosen. Ngaji ribuan orang, 5.000 beliau yang kasih makan. Gak pernah bosen, saben minggu. Wajar aja kiai, kan itu kiai banyak yang ngamplopin. Itu bedanya guru saya dengan saya. Saya belum bisa ngikutin. Kenapa? Guru saya nggak mau nerima amplop, dikasih nggak mau. Kalau saya jujur aja masih nerima, Takutnya di sini mikir, kalau gitu kiai nggak mau nerima ini gitu. Subhanallah, guru saya nggak ajib. Ngasih makan saben Jumat, saben Kamis, Selasa, ribuan orang soto daging. Asal sabar orang duduk makan semua. Asal sabar, santri melayani, subhanallah, ajib itu. Ya udah susah dah, kelas begini susah, ngikutinya susah. Asal besok pengajian, tahu-tahu beras ada di dapur. Nah, santri bingung, kok ada nih katanya. Udah susah, udah kelasnya begini susah. Orang kalau udah sangat zuhud terhadap dunia, dunia yang nguber, itu bedanya. Min haitsu la yahtasib. Susah, nggak lewat makhluk lagi. Kalau orang yang sudah dekat dengan Allah hina kalau rizkinya lewat makhluk, langsung lewat Allah. Ajib. Guru saya kalau ke pasar, beli nggak pernah nawar. Malah dilebihin. Karena mengamalkan hadis rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang kalau beli dia nggak pernah nawar. Kalau jual nggak pernah nawarin mahal sama yang beli, sewajarnya aja. Wa idza iqtada, kalau dia bayar utang, dia bayarnya nggak nyusahin yang ngutangin. Itu Allah sama orang kayak begini sayang, karena disayang Allah rizkinya gampang. Coba dah kita
Kalau rezeki kita seret, lu jangan-jangan lu punya utang, orang nggak lu bayar-bayar, lu punya duit, biarin aja dia udah kaya ini, lu tambah susah hidup begitu. Bener. Lah utang bayar-bayar aja, jangan nyusahin orang, sampai orangnya datang, sampai nagih. Itu guru saya. Ini beli sarung, misalnya lah, Atlas. Berapa nih Ki? 80.000, ya udah. Dikasihnya 100.000, udah ambil. Nggak pernah nawar. Ajib. Memang kita, masya Allah, kangkung seikat 1.500 saja masih ditawar 1.000 ya, gitu katanya. Masya Allah ditawar. Kata tukang kangkung, ya Allah, untung 500 perak masih apa namanya? Ditawar. Ini ibu-ibu yang kayak begini, rizkinya seret Bu, awas lu Bu. Nah, saya kasih tahu aja ini mah. Lah rizki orang 500 perak aja ditawar, ntar rizki kita dibikin seret. Itu guru saya. Tapi begitu zuhudnya, begitu waraknya. Begitu Gus Dur hari Kamis datang, mau ke rumah beliau, ditolak. Gak mau nerima, padahal kenal akrab. Oh gimana gak akrab, tapi ditolak. Pintunya ditutup, gak ada yang berani bukain orang. Gak ada yang berani bukain. Anaknya sudah wafat juga, putranya Masya Allah, alim besar. Gak berani. Lah padahal presiden datang pasti gubernur nemenin, pasti ini nemenin itu kan. Apalagi tahu katanya, itu kan mendadak, Rebo dilantik, Kamis mau datang. Dari malam jalanan disemprotin, udah tahu orang kampung kan begitu, kalau presiden mau datang apa namanya, jalanan disemprotin, nama jalan kampung ya nggak langsung aja disemprotin, jangan-jangan di aspal malam itu juga kan gitu. Saudara, ditutup pintu rumah. Wah, lo Gus Dur nggak hilang akal. Selain pintu ini, biasanya kalau masuk lewat mana? Ada, lewat pawon. Ya udah lewat pawon, begitu katanya. Tahu pawon nggak? Dapur. Masya Allah. Ini saya itu geleng-geleng gitu. Saya tidak di sana, tapi saya dengar karena teman-teman saya tuh supirnya beliau juga, supir guru saya, teman saya sudah wafat juga. Ya juga. Dan banyak teman saya cerita. Lewat pawon Pak, lewat dapur. Muter Gus Dur. Lah mau ke pawon ke dapur itu ngelewatin maaf jemuran anak pondok putri. Ya Allah, lah mendadak coba. Waduh kalang kabut pas pampres, jemuran digeser-geserin gitu. Lewat belakang. Akhirnya masuk. Ya guru saya duduk di atas amben. Amben tuh amben ya? Balai-balai kasur. Di atas. Baru itu ada kejadian ya. Merinding juga ceritanya. Presiden duduk di bawah. Menteri duduk di bawah semua. Pas pampres ya. Ayo orang tuh kalau subhanallah luar biasa. Ya karena zuhud ya, nggak butuh terhadap dunia, embel-embel dunia, jabatan, termasuk dunia kan jabatan juga itu kan. Kalau kita lah Pak, foto sama camat aja di foto, kemana-mana foto wali kota, waduh foto sama gubernur, oh jadiin apa namanya, profil gitu ya. Ya kalau ada orang kayak gitu wajar aja. Ya ilmunya baru sampai situ. Begitu aja. Ilmunya baru sampai situ. Mana ada orang foto sama gubernur sama presiden. Digedein Pak. Itu langsung dibikin figura. Taruh di ruang tamu. Ayat kursi yang tadinya di situ dipindah ke dapur. Ayat kursi kalah sama foto dia. Sama gubernur sama presiden, kelas lu masih segini emang. Saudara, itu guru saya duduk di amben, ya duduknya orang tua gitu. Pakai bahasa Jawa, kalau bahasa kitanya ya, lu ngapain kesini? Gitu Pak. Masya Allah. Saya mau minta doanya, lu bisa doa sendiri gitu katanya. Itu doang Pak. Apakah beliau marah? Enggak. Apakah musuhan? Enggak juga. Cuman tadi beliau ngomong alasannya nolak itu. Begini. Kamu itu ya
cucunya guru saya. Sebelumnya kan kamu cuman cucunya guru saya, cuman ketua NU, biasa aja. Sekarang kamu masalahnya jadi presiden. Saya nggak demen ini. Nggak demen didatengin. Bukan nggak demen nama kamunya. Bukan nggak demen nama presidennya. Saya nggak demen dengan begini nih. Nanti orang mikir kalau saya orang apalah, hebatlah didatangi presiden. Gara-gara nanti kamu kesini, menteri kesini, gubernur kesini, dikira saya orang hebat. Saya nggak demen. Ajib. Itu orang kalau udah Masya Allah hatinya cakep begitu. Hatinya zuhud begitu. Emang orang sini sengaja cerita. Camat teman saya kalau saya panggil datang. Waduh. Wali kota saya kalau saya panggil datang. Oh kalau acara maulid di sana siapa pejabat yang nggak datang? Takut kalau nggak datang. Loh guru saya nggak, malah nggak demen didatengin. Ajib. Kenapa? Karena khawatir pada dirinya. Nanti takutnya ujub, merasa hebat presiden aja datang sama saya. Kalau kita kan sengaja foto sama itu presiden datang salaman aja dibikin kalender, dijual supaya laku. Paham nggak nih kira-kira? Dijual ya supaya jadi kalau bahasa orang sekarang justifikasi. Waduh gitu katanya. Ya, justifikasi apa itu? Ya semacam penegasan, pembenaran kiai ini memang dekat sama pejabat. Pejabat yang lain takut kan begitu kan? Kelas lu masih begini. Kalau orang yang kelasnya udah cakep tuh hatinya. Ya, jadi saya nggak suka begitu. Ya niat Gus Dur bener, kiai saya nolak juga bener. Paham gak ini kira-kira? Ajib. Ya saya nggak tahu pas pampresnya paham apa enggak, menteri-menterinya. Ini udah kelasnya, udah kelas ngaji begini. Sama-sama paham. Sama-sama paham. Ajib itu. Ya, ini kalau diamalin nih kita malu nih kelas kita yang selama ini nih. Yang masih seneng foto-foto, selfie gitu. Udah gitu pejabatnya seneng juga lagi. Sini foto. Lumayan buat jadi pendukung saya kalau saya nyalon lagi gitu katanya. Ya emang dia kelasnya begitu. Kelasnya masih begitu. Yang ustadznya kelasnya begitu, yang kiainya kelasnya begitu, yang pejabatnya kelasnya sama. Ya wajar aja. Ya, besok kalau ada wali kota ke sini, nggak ada yang ngajak foto lagi di sini nih orang-orang. Udah pada ngaji hikam semua, gimana orang sini. Al Mubarokah wali kota, silakan Pak. Kata wali kota, tumben di masjid-masjid sono-sono pada ngajak foto saya di sini enggak. Oh di sini enggak Pak, sini. Sini enggak, sini. Orang sini kasihan kalau foto sama sampean bikin sampean ujub, makanya udahlah kitanya juga jadi tidak zuhud, situnya juga jadi ujub, sama-sama jelek, dengan gak usah foto Pak. Masya Allah. Wa qala fi qa'idatin ukhra ya la yazamu min ikhtilafil masail. Ya, sampai sini aja dulu ya. Gak usah dalam-dalam, bahaya jadi wali semua, bahaya di sinilah. Bahaya. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana, qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama, nukhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un kirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar. Salatullahi tarshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa alil alil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.